dan kamu semua mengetahui semua. Baru kemudian disebutkan dan ketahuilah bahwasanya hartamu, anak-anakmu adalah ujian. Maka kalau dilihat dari susunan kata, maka berangkat bahwa Allah memanggil buat orang-orang yang beriman bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah dari Allah. Kita dikasih kesempatan untuk hidup itu pun dari Allah. Dan kemudian ada amanat, ada titipan. Titipan apa? Allah menitipkan harta pada kita, Allah menitipkan kekayaan pada kita. Selain itu Allah juga menitipkan anak-anak pada kita. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Gemah Ramadan di Masjid Al-Ikhlas, Rumahan Mega Asri, Larangan, Sidoarjo, dengan mengangkat topik harta dan anak adalah fitnah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ini sepuh dari Masjid Al-Ikhlas yang ada di perumahan Mega Asri yang ada di wilayah Tenggulunan ini. Larangan apa Tenggulunan? Di wilayah Larangan ini. Mudah-mudahan sholat kita, takarub kita, qiyamul lail kita sampai di hari yang ke-15 di bulan Ramadan 1446 Hijrah ini senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keridhaan Allah sematalah yang kita cari. Sekali lagi, dengan keridhaan Allah semata yang kita kejar dan kita cari. Kita sholat seperti ini juga mengharap ridho Allah. Kita puasa dari terbitnya fajar hingga maghrib tadi pun dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup dan mati kita hanyalah milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Hadirin, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh takmir, saya dikasih kesempatan untuk kultum menyampaikan topik anak dan harta. Harta dan anak adalah fitnah. Sekali lagi, topik yang diberikan ke saya adalah harta dan anak adalah fitnah. Atau apa itu fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah cobaan. Maka berbicara tentang bahwa harta dan anak adalah fitnah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua, annama, bahwasanya, amwalukum, harta yang engkau miliki, wa auladukum, dan anak-anakmu semua, itu adalah fitnatun, ujian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisi Allah, iku ajrun azim, adalah pahala yang sangat besar. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kamu semua berkhianat kepada Allah, war rasul, dan rasul Allah, wa takhunu, dan janganlah kamu semua berkhianat amanatikum, atas amanat yang dibebankan kepadamu, wa antum ta'lamun, dan kamu semua mengetahui semua. Baru kemudian disebutkan dan ketahuilah bahwasanya hartamu, anak-anakmu adalah ujian. Maka kalau dilihat dari susunan kata,
maka berangkat bahwa Allah memanggil buat orang-orang yang beriman bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah dari Allah. Kita dikasih kesempatan untuk hidup itu pun dari Allah. Dan kemudian ada amanat, ada titipan. Titipan apa? Allah menitipkan harta pada kita, Allah menitipkan kekayaan pada kita. Selain itu Allah juga menitipkan anak-anak pada kita. Kenapa? Harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Harta yang kita hasilkan dengan jerih payah itu adalah titipan Allah. Jikalau kita salah mengelola harta itu, maka sungguh harta itu tidak akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Harta itu tidak akan kita bawa ketika kita mati. Harta itu tidak akan disandingkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Sebagai satu contoh, kita kerja keras hingga kita punya penghasilan yang lumayan besar, kemudian kita buat untuk beli tanah. Sudah beli satu tanah, beli lagi tanah, sudah beli tanah, sehingga dikenal dengan tuan tanah. Bukan hanya itu, kita bangun rumah kita besar-besar, walaupun kita hanya butuh satu kamar hanya untuk sekedar tempat istirahat, kita bangun sampai bertingkat. Kemudian setelah kita meninggal, apakah kemudian tanah, sawah, pekarangan, rumah, mobil ketika kita meninggal dunia, apakah orang-orang yang kita tinggalkan itu kemudian menjual properti kita, kemudian menyedekahkan buat kita? Tentu tidak. Apalagi kalau kemudian meninggalkan anak yang tidak solih dan tidak solihah. Makanya kelanjutan dari harta adalah anak. Anak yang dilahirkan oleh istri kita itu juga titipan. Sebagai titipan, anak ini dilahirkan dalam keadaan suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan kecuali bersih. Ketika bayi ini lahir dengan bersih, maka amanat ini dibebankan kepada kita, bagaimana kita menjaga kesucian dan kebersihan anak kita ini, sehingga anak-anak yang dititipkan pada kita nanti ketika meninggal dunia pun meninggal dengan husnul khotimah. Tentu agar anak ini nanti akan tetap paham dengan apa yang dijalankan dalam hidup ini, maka tentu bekal yang paling penting adalah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Namun jika kedua titipan ini tidak kita kelola dengan baik, maka harta sekaligus anak-anak ini akan menjadi ujian pada kita. Maka sebagai ujian yang paling berat adalah meninggalkan anak yang lemah iman, meninggalkan anak yang tidak patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak patuh atas titah perintah Allah dan Rasulnya itu dalam perilaku kehidupan. Pendek kata, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang tua yang ahli ibadah, ada orang tua yang betul-betul memenuhi perintah Allah, namun tidak meninggalkan anak yang solih-solihah, dan kemudian orang ini ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Baru di depan pintu surga ada jeritan anak di dalam neraka. Dia protes kepada orang yang hendak melangkahkan kaki ke surga, dan siapa yang menjerit itu adalah anak yang tidak dibimbing dengan baik, yang akhirnya kemudian dia protes, tidak terima orang tuanya masuk surga lantaran dia tidak dibimbing dengan baik. Apa yang terjadi? Orang ini tadi tidak jadi masuk surga lantaran anaknya ada di dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, jika ada orang tua dengan hartanya, dengan kekayaannya, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, hartanya disedekahkan, hartanya dijariahkan, hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah,
maka justru harta yang dikeluarkan untuk kebaikan itulah yang akan menyertai kita, bukan yang kita tinggalkan. Karena yang kita tinggalkan itu hanya hak pakai dan hak pinjam yang selanjutnya akan diteruskan oleh anak kita atau ahli waris kita jika kita tidak punya anak. Dan justru inilah yang kemudian disebutkan bahwa ini akan menjadi ujian. Maka sebagai ujian itu, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir kata wa'lamu anna ma amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Jangan sampai dengan harta dan anak-anak itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Justru dengan harta itu semakin membuat kita dekat dengan Allah. Jika kita semakin dekat dengan Allah, maka kita akan lulus dari ujian dari harta itu. Dengan harta itu semakin bertakarub kita kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah, maka justru inilah kita sudah lulus ujian. Dengan anak-anak yang dilahirkan kita bimbing dengan baik dan meninggalkan anak yang solih-solihah, maka ketika kita meninggal dunia melihat anak kita tetap di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan alam barzah kita, alam kubur kita terang benderang. Sebaliknya, jika kita meninggalkan generasi yang lemah iman terutama, maka Allah akan menghimpitkan jasad kita, Allah akan menghimpitkan ruh kita di alam barzah sesempit-sempitnya dengan kegelapan sehingga kita mengalami ketersiksaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan tatkala Allah sudah menitipkan kesempatan kita berbagi kepada sesama dari apa yang kita miliki, dengan harapan justru yang kita keluarkan itulah yang akan menyertai kita. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, sholat kita, takarub kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, ataupun apapun kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan mendekatkan ridha Allah, mendatangkan ridha Allah. Jika sholat kita, puasa kita ada kekurangan, mudah-mudahan dengan ridha Allah, Allah akan menyempurnakan atas kekurangan itu. Walafu minkum. Demikian liputan ini dan diucapkan atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.